Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evan Fikri Mahendra, Teknik Sipil Angkatan 2017. Di sini saya ingin menceritakan mengenai program kerja saya selama KKN di masa pandemi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ata'unu ayaturid zibtallahu aswajala bihinasan min ibadihi fa idza sami'tum bihi fala tadkhulu alaihi wa idza waqa'an bi ardin wa antum biha fala ta'firu minhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taun, wabah penyakit menular, merupakan suatu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji hamba-hambanya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zaid. Sudah setahun lamanya sejak wabah COVID-19 berjangkit di Indonesia. Dan semakin hari semakin bertambah pula para pasien yang terjangkit virus tersebut, termasuk di Yogyakarta. Salah satunya di kawasan tempat saya tinggal, di Dusun Depok, Maguwoharjo. Sebagian warga kami pun juga terjangkit dan telah sembuh. Serta masih terdapat juga yang menjalani fase pemulihan dan tetap melakukan isolasi mandiri. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuridunna mumridun ala muhsin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah yang sakit dicampur baurkan dengan yang sehat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Tepo Sliro. Dukungan dari keluarga dan tetangga dekat merupakan kunci utama bagi pasien COVID-19 untuk dapat segera pulih. Karantina bagi pasien bukan berarti harus dikucilkan dan diabaikan, melainkan kita sebagai umat muslim haruslah tetap membantu dan berusaha untuk memudahkan urusan kerabat maupun tetangga kita dalam memenuhi kebutuhannya. Wa ma a'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabr. Tidaklah seseorang diberi pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Merawat pasien COVID mungkin melelahkan dan menjenuhkan karena memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari dalam waktu sekurang-kurangnya 2 minggu. Oleh karena itu, kita haruslah ikhlas dan tanpa pamrih, karena sejatinya hidup bermasyarakat itu cuma gentenan. Namun, dalam menjalankannya juga, kita harus menerapkan protokol yang telah diatur oleh instansi kesehatan terkait untuk mencegah tertularnya dan menularkan virus tersebut. Hal mudah dalam memperkecil peluang terjangkit virus yaitu dengan melaksanakan 3M dan 3T, yaitu perilaku disiplin untuk menekan penyebaran virus dengan menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Lalu, apabila kita berkontak erat dengan pasien, maka yang harus kita lakukan adalah 3T, testing, tracing, and treatment. 3T ini hendaknya dilakukan oleh pemerintah terkait untuk melakukan pengetesan, pelacakan, dan perawatan bagi orang yang terjangkit. Dan apabila saat kita menjadi pasien COVID-19, yang harus kita lakukan adalah tetap semangat untuk sembuh dan menjalani rangkaian perawatan serta isolasi, mengonsumsi obat, vitamin, dan suplemen yang diberikan, serta tetap aktif, positif, dan mendekatkan diri kepada Allah karena diberi nikmat sakit. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam datang berkunjung ke rumah Ummu Sa'ib atau Ummu Musayyab radhiyallahu anhum, maka beliau bertanya, "Ma lakiya Ummu Sa'ib aw ya Ummu Musayyab tuzafsifina qalat al-humala." Barakallahu fiha faqala la tusubbil humma wa innaha tutibu khotoya bani adaha kama yuhibbul kiru khobasal hadid. Ada apa denganmu, wahai Ummu Sa'ib atau Ummu Musayyab, sampai menggigil begitu? Dia menjawab, demam
Semoga Allah tidak memberkahinya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kamu mencela penyakit demam, karena dia dapat menghilangkan kesalahan dosa-dosa anak Adam, seperti halnya kir, alat peniup atau penyala api, membersihkan karat-karat besi." Hadis riwayat Muslim nomor 4575. Dengan berikhtiar dan tetap berusaha untuk sembuh, niscaya imunitas tubuh kita akan terbentuk dengan lebih cepat, dibarengi dengan pikiran yang positif dan tetap aktif mengolah tubuh yang dibarengi dengan asupan gizi yang cukup. Selain itu, upaya-upaya lain yang dapat kita lakukan sebagai tindak lanjut mengenai tempat maupun benda yang telah terpapar, kita dapat melakukan dengan cara-cara disinfeksi, fogging, maupun pencahayaan dengan lampu ultraviolet. Pertengahan 2020 kemarin, warga kami sempat swadaya menjalankan posko tanggap COVID-19 serta pembatasan akses untuk masuk ke desa. Namun, sekarang sudah tidak lagi berjalan. Selain itu, tim disinfektan pun juga sudah tidak lagi berjalan dan alat-alat yang dianggarkan sebelumnya menjadi nganggur di gudang warga. Dengan itu, saya ingin menghidupkan kembali tim disinfektan, khususnya untuk area masjid dengan cara mendisinfeksi, mengepel, serta pencahayaan dengan lampu UVC secara berkala. Juga hal lain yang mempermudah birokrasi laporan warga terdampak untuk tidak lapor secara langsung, melainkan melalui layanan WhatsApp yang melayani 24 jam. Pengambilan obat dari pihak puskesmas, serta tindakan lapor dan pendataan tidaklah menjadi tanggung jawab pengurus RT lagi, melainkan keluarga maupun tetangga dekat untuk ikut membantu menguruskan. Dengan begitu, keluarga dan tetangga merupakan frontliner dalam membantu segala urusan yang berkaitan dengan pasien COVID-19. Dari pemaparan yang relatif singkat sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Islam telah memberi rambu-rambu tindakan preventif atas segala macam penyakit dan bencana melalui tuntunan Nabi Muhammad SAW jauh sebelum COVID-19 muncul. Bahkan, apa yang dituturkan Nabi Muhammad sangat relevan dengan anjuran yang digaungkan oleh pemerintah. Ini penting untuk diteladani dan diterapkan di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Upaya mencegah COVID-19 dalam perspektif hadis antara lain berdiam di rumah, jaga jarak dengan pembatasan sosial, menolong orang lain dengan memperbanyak sedekah, selalu dalam kondisi bersih dengan merutinkan dan memelihara wudhu, menjaga imunitas tubuh dengan mengkonsumsi makanan dan minuman halal, menjaga kesehatan serta giat berolahraga, dan terakhir berdoa, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja, tindakan preventif atas penyebaran COVID-19 ini merupakan ikhtiar yang harus dilakukan secara intens dan kolektif untuk setiap warga. COVID-19 tidaklah perlu ditakuti, melainkan dipahami bagaimana siklus penyebarannya serta penanganannya. Sebagai umat muslim yang modern, kita juga mudah memperoleh informasi untuk bertindak di masa pandemi ini. Tentu penting mengetahui info terkini seputar corona, namun agar tidak khawatir berlebihan, cari info ini sekali saja dalam sehari. Terlalu sering membaca seputar corona dapat menimbulkan stres dan gangguan emosi yang malah bisa menurunkan sistem kekebalan kita. Bijak dengan informasi seputar corona yang seliweran di internet dan grup chat. Pastikan informasi dari sumber yang resmi dan terverifikasi. Hindari termakan hoax tentang corona yang banyak beredar, dan hindari membagi informasi yang belum terverifikasi. Kita punya kendali. Pakailah kendali ini dengan bijak. Stay calm, safe, and healthy.